Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fikih dakwah. Maka pada pertemuan pertama ini insyaallah kita akan membaca dan mempelajari bab pengantar atau muqaddimah dari buku fikih dakwah. Terlebih dahulu kita membahas tentang definisi dari fikih dakwah. Apa itu yang dimaksud dengan fikih dakwah? Fikih dakwah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah fikih dan dakwah. Fikih bermakna faham, ya. Maksudnya adalah memahami. Kemudian dakwah berarti adalah berasal dari kata da'a yad'u yang artinya adalah menyeru. Maka dari itu fikih dakwah artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman dakwah. Insyaallah sebagaimana kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki visi mencetak kader dai. Maka dari itu setiap santri nanti ketika lulus diharapkan bisa menjadi kader-kader dai yang bermanfaat bagi umat insyaallah. Baik, kita akan masuk ke dalam definisi yang lebih jelas tentang fikih dakwah ini. Di sini disebutkan bahwa dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dengan harapan agar objek dakwah atau mad'u yang kita dakwahi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari taghut, yaitu semua yang diabdi atau disembah selain Allah, sehingga mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jadi kata kuncinya dari dakwah ini adalah menyeru, menyeru, mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah, meninggalkan kesyirikan menuju tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekufuran menuju keimanan. Ini adalah hakikat dari dakwah. Kemudian banyak sekali ya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadail atau keutamaan dari dakwah itu sendiri. Ya, nanti insyaallah kita akan baca keutamaan-keutamaan apa saja. Dan ketika kita mengetahui keutamaan dakwah, ketika kita termotivasi untuk bergabung dalam komunitas dakwah dan pergerakan dakwah, maka kita akan menemukan banyak halangan dan rintangan. Maka ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, insyaallah kita akan kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan di jalan dakwah. Baik, langsung saja kita bacakan apa saja keutamaan dari dakwah. Yang pertama, dakwah adalah muhimmatur rasul atau tugas utama para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata.
Kemudian Maha Suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Di ayat ini dijelaskan bahwa qul hadhihi sabili, bahwa ad'u ilallah, bahwa jalan para rasul adalah jalan dakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kaumnya, memberi peringatan dan memberikan kabar gembira kepada kaumnya yang beriman dan memberi peringatan kepada kaumnya yang masih bermaksiat dan berbuat kesyirikan. Dan banyak sekali kita saksikan dalam ayat dalam surat Nuh, Allah SWT berfirman, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku malam dan siang. Jadi Nabi Nuh juga berdakwah. Sehingga tugas para rasul yang utama adalah berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, ya, dan selanjutnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan. Dan tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dakwah merupakan ahsanul amal yang terbaik. Jadi dalilnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya ucapan adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dakwah memiliki keutamaan yang besar karena para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Al-husul 'alal ajril 'azim. Jadi pahala yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis, khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Jadi ketika kita berdakwah dan ada orang yang bertaubat, ada orang yang dapat hidayah, ada orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih baik daripada unta yang merah, yaitu kendaraan yang sangat mewah di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, dakwah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 163 dan 165. Dijelaskan bahwa ada sekelompok orang yang berdakwah kepada kaumnya yang bermaksiat, kemudian ada orang yang tidak bermaksiat, orang-orang soleh juga, tapi mereka tidak berdakwah, mereka diam saja melihat kemaksiatan. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang berdakwah tersebut, mengapa engkau berdakwah, mengapa engkau mengajak mereka, padahal mereka tidak akan menuruti apa seruanmu. Lalu dijawab bahwa ma'dziratan ila rabbikum, ya, kami hanya mengajak mereka, adapun mereka ingin mengikuti ajakan kami, itu terserah mereka. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala anjainal ladzina yanhauna 'anis-su. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Ketika Allah menurunkan azabnya, Allah menyelamatkan orang-orang yang sudah berdakwah, menyelamatkan orang-orang yang sudah mengingatkan. Jadi dengan kita berdakwah, maka insya Allah terlepas dari orang yang kita dakwahi itu bertaubat atau tidak, tapi insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab yang Allah turunkan. Kemudian yang kelima adalah dakwah adalah jalan menuju khairu ummah. Maka insya Allah umat itu akan bangkit ketika ada orang-orang yang senantiasa melakukan dakwah. Kemudian juga dengan berdakwah maka kita akan mendapatkan al-hayah al-mubarakah, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Sebagaimana pahala yang besar insya Allah kita akan dapatkan di akhirat, kita akan mendapatkan surga seperti para nabi yang berdakwah. Mudah-mudahan kita bisa dekat surganya dengan para nabi, karena kita juga ikut berdakwah sama seperti mereka. Dan kemudian juga di dunia insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Mungkin ini salah satu yang bisa kita pelajari, ya, muqaddimah pengantar dari
ilmu fikih dakwah ini semoga semakin memotivasi kita untuk semangat dalam berdakwah, mengingatkan orang-orang dari kemaksiatan ya, agar meninggalkan kemaksiatan dan beralih kepada kebaikan dan semakin semangat melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.